نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Darul Falah Perumahan River beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Hilyatul Nisa Perumahan River beserta bunda-bunda, para panitia dan pengurus. Semoga setiap lelahnya insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bunda-bunda semua yang hari ini sudah hadir, insya Allah tabarakallah. Saya haturkan barakallahu fikum untuk bunda-bunda semua, karena bunda-bunda semua adalah bunda-bunda pilihan Allah yang hari ini Allah anugerahkan taufik, hidayah dan taufik. Taufik apa pun, dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju kepada kebaikan. Dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis-majelis ilmu, taman-taman surganya Allah di dunia. Insya Allah setiap langkah dari bunda-bunda semua mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga berhadiah maghfirah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, dan juga nikmat waktu, nikmat usia, nikmat usia sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki kita, masih mengizinkan jantung kita berdetak, masih mengizinkan darah kita mengalir. Untuk apapun tentunya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bunda-bunda semua, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, sejenak kita kembali lagi kepada Allah. Sejenak kita bermujahadah, kita bermuhasabah, kita mohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meridhoi setiap detik waktu kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beristighfar dulu ya Bunda. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Rabb, ya Tuhan kami hadir hari ini dengan membawa semua dosa-dosa kami. Kami hadir di majelis ini pagi hari ini membawa satu tekad dan azam kami untuk menjadi hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, untuk menjadi hamba-Mu yang kembali kepada-Mu dengan kesyukuran dan keikhlasan kami. Ya Rabb, ampuni kami jika selama ini
kami sering lalai akan perintah-Mu. Ampuni kami ya Rabb, jika selama ini kami sering mengabaikan panggilan-Mu. Ya Rabb, ampuni kami jika selama ini kami lebih sering untuk menyandarkan semua keinginan kami, semua hajat kami kepada dunia, kepada selain-Mu. Ya Rabb, tolong berkahilah setiap detik waktu kami hari ini, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Rabb, ilmu ini adalah milik-Mu, dan semua yang ada di dalam langit dan bumi ini adalah dalam genggaman-Mu ya Rabb. Kami tidak akan mungkin bisa mendapatkan apapun tanpa seizin-Mu. Ya Rabb, ilmu ini adalah milik-Mu. Tolong berilah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan ziyadatul khair, ziyadatul barakah. Tolong lindungilah kami dari sesuatu yang menjadikan ada sifat sombong dan notak kesombongan dalam hati kami. Ya Rabb, semua yang ada di langit dan di bumi, semua atas kehendak-Mu. Ridhoilah setiap langkah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah samakan satu tujuan kita ya, azam kita, mujahadah kita hari ini adalah kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu judul, satu tema yang ini dalam sekali untuk saya. Jadi ini secara pribadi untuk saya, reminder untuk saya, untuk kita semua. Dan semoga Allah perkenankan nanti kita bisa sampaikan kepada orang-orang tercinta kita. Karena apa Bun? Karena ternyata dakwah itu adalah kewajiban. Dakwah itu ternyata adalah kewajiban. Wajib bagi kita setiap muslim untuk berdakwah. Dalam Quran surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sedang dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, dan orang-orang yang mengajak kepada kesabaran. Artinya apa Bun? Ternyata Allah itu memberikan 3 syarat untuk kita umatnya jika kita pengen mendapatkan syurga. Ternyata syaratnya itu ada 3. Yang sering kita lupakan adalah yang ketiga. Yang pertama syaratnya untuk mendapatkan jannahnya Allah adalah kita menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan amal soleh, menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun iman, menjalankan segala sesuatu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian Bun, ternyata ada syarat yang ketiga yang kita sering lupa, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kesabaran. Artinya apapun, ternyata dakwah itu
wajib jika kita ingin mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi definisi dari dakwah itu luas, Bu. Kita sekedar share tausiah dari Instagram misalkan, itu jadi dakwah. Kita share quotes di story WA akhirnya, itu jadi pahala dakwah. Kita mengajak kawan-kawan kita ke majelis ilmu, Masya Allah, pahalanya berlipat-lipat ganda. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka seseorang itu akan mendapatkan pahala kebaikan utuh tanpa dikurang sedikit pun. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga, menuju jannahnya Allah. Masya Allah. Maka indah ya hadir dalam majelis ilmu. Keberadaan kita dalam majelis ilmu itu indah sekali. Ini taman-taman surganya Allah yang ada di dunia. Dan hanya orang-orang yang Allah pilih, yang Allah hadiahkan taufik untuk berada di taman-taman surga ini. Insya Allah. Barakallahu fikum untuk bunda-bunda semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan kita. Untuk slide-nya mungkin insya Allah. Pembahasan kita pada hari ini adalah TikTok hanya dengan Allah. Artinya apa, Bun? Artinya kita kembalikan lagi segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, betapa seringnya kita itu dalam keseharian kita mengabaikan Allah. Betapa seringnya kita lebih menyandarkan semua urusan kita kepada dunia. Padahal pun dunia ini sebenarnya adalah jembatan. Jembatan untuk kita melewatinya, untuk kembali kepada tujuan kita, rumah kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Tetapi pun, Masya Allah, syaitan itu selalu yuwaswisu sudu lintas, menggoda, membisikkan ke dalam kolbu-kolbunya manusia, membisikkan ke dalam dadanya manusia, supaya apa tuh? Supaya manusia itu terlena berada di jembatannya, menghabiskan seluruh tenaganya, seluruh waktunya untuk memperbagus jembatannya. Akhirnya apa pun? Akhirnya tidak sampai kepada tujuan yang sesungguhnya, tidak sampai ke jannahnya Allah. Maka dari itu pun kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah supaya Allah jaga hati kita, jaga kolbu kita, jaga niat dan azabnya kita. Supaya apa? Supaya kita itu benar-benar di jembatan dunia ini mengumpulkan bekal-bekal untuk kembali ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, sudah jelas redaksinya ditulis secara jelas.
Allah memperingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu untuk mencari ampunan dari Tuhanmu. Kata-kata perintah bersegeralah artinya apa, Bu? Jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak pernah tahu, Bu, seberapa lama kita itu diberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Kita nggak pernah tahu, Bu, berapa lama Allah titipkan usia untuk kita. Dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ada dua alasan sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan usia, masih mempercayakan kita untuk ada di dunia ini. Kira-kira karena apa, Bu? Boleh kita sambil interaktif ya, Bu ya. Mungkin nanti yang bisa menjawab bisa mendapatkan door prize dari panitia. Silakan. Ya. Kira-kira kenapa Allah sampai detik ini masih mengizinkan kita untuk berada di dunia? Boleh, Bunda yang mau mencoba menjawab? Baik, jawabannya hanya ada dua. Yang pertama, kenapa sampai detik ini kita masih Allah izinkan untuk hidup di dunia? Karena dosa-dosa kita masih banyak, dan Allah masih beri kesempatan kita untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, untuk mentaubati semua kelalaian-kelalaian kita yang selama ini kita masih menggantungkan hidup kita pada dunia. Allah masih kasih kesempatan kita untuk kembali lagi kepadanya, masih tunggu taubatnya kita. Itu yang pertama. Kemudian, Bun, yang kedua, karena bekal kita menuju akhirat ini masih kurang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita mengumpulkan bekal-bekal kehidupan kita. Supaya apa, Bun? Supaya kita nyampe ke jalannya Allah. Jadi ketika kita lewat Sidratul Muntaha, kita nggak kepleset akhirnya masuk ke dalam jurang neraka jahanam. Alhamdulillah, ini Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Baik, Maha Rahman, Maha Rahim. Masih nungguin kita bertobat, masih kasih kita kesempatan itu. Maka dari itu kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jangan ditunda-tunda taubatmu. Sejatinya kita saat ini itu sedang dalam perjalanan yang gak pernah libur, yaitu perjalanan menuju kematian. Perjalanan menuju maut, perjalanan menuju kematian itu tidak pernah libur. Dan demi Allah, Bu, setiap detik waktu kita itu dihisab kelak di yaumul hisab. Setiap detik waktu kita, usia kita di dunia ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul hisab. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan nikmat waktu, ya nikmat usia, pergunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita kesulitan untuk mempertanggungjawabkan setiap detik usia kita ini di yaumul hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kelak di akhirat nanti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyapa orang-orang yang beriman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambilkan air minum dari telaga Kausar untuk orang-orang yang beriman. Rasulullah memeluk mereka, merengkuh mereka dengan penuh kasihnya. Tetapi Rasulullah tidak menoleh kepada kita, Bun. Rasulullah tidak nengok kepada kita, Bun. Karena apa? Karena kita masih tertutup tabir-tabir dosa.
Kita tertutup tabir-tabir dosa, kita tertutup tabir-tabir hubud dunia. Kata Allah, bukankah selama di dunia ini engkau menjadikan manusia ini sebagai tujuanmu? Maka sekarang kembalilah kepada Tuhanmu yang di dunia. Minta pertolongan kepada apa yang engkau sering minta pertolongan ketika di dunia. Maka dari itu kita satukan azan kita. Ya Rasulullah, tolong pandanglah kami ya Rasul. Ya Rasulullah, tolong tuntun jalan kami ya Rasul. Izinkanlah kami untuk berada dalam rombonganmu ya Rasul, dalam rombonganmu yang mulia, untuk memasuki jannah ya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memasuki surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil menunggu slide kita tampil, ada tiga hal agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah taubat. Yang kedua adalah takwa. Yang ketiga adalah tawakal. Jadi apa Bun? Taubat, takwa, tawakal. Nah, kita singkat menjadi 3T. Boleh dicatat, insya Allah nanti ada pertanyaan di ujung sesi pertemuan. Jadi agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kelak di akhirat nanti kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, agar di akhirat nanti kita Allah izinkan untuk meneguk segarnya Telaga Kausar. Ini ternyata ada yang namanya 3T: taubat, takwa, dan tawakal. Yang pertama Bun, poin pertama adalah taubat. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, boleh kita buka mushaf kita Bun. Quran surat Az-Zumar ayatnya 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya adalah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah, Dialah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insya Allah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan surat cinta untuk kita Bun, untuk kita manusia. Allah itu Maha Lembut, Maha Rahman, Maha Rahim. Menyebutnya kita hambanya yang banyak dosa ini, yang banyak salah, banyak khilaf, banyak lalainya itu bukan sebagai wahai hambaku yang berdosa, wahai hambaku yang berkurang dosa. Tidak seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Lembut, Maha Rahman, Maha Rahim, menyebut kita dengan ya ibadi. Insyaallah, ya ibadi, kita masih disebut dengan sebutan wahai hambaku, wahai hambaku. Karena Allah, ya ibadi alladzi asrafu ala anfusihim. Karena Allah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya apa? Kita itu sering menzalimi diri kita sendiri. Dengan apa?
dengan menikmati dosa-dosa kita. Sudah tahu itu dosa, tapi kita menikmati. Contohnya apa pun, gibah. Sudah tahu gibah itu dosa, tapi masya Allah gibah itu nikmat ya Bu ya. Sampai gak berasa kita kalau sudah ngobrol di satu majelis gibah misalkan dari pagi sampai subuh itu gak berasa. Jadinya apa Bu? Kita termasuk pada ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambanya Allah yang menzalimi diri sendiri. Itu baru dosa satu aja pun, dosa gibah. Belum lagi dosa-dosa yang lain, dosa besar, dosa kecil, dosa lisan, dosa qalbu. Masya Allah, macam-macam dosa-dosa yang ada hadir dalam dirinya kita. Jadi maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat, mentaubati dosa-dosa itu. Dosa kecil kalau kita biarkan, tidak kita taubati, lama-lama dosa kecil itu akan menjadi noktah dalam hati kita yang menjadikan hati kita itu menjadi gelap. Akhirnya apa Bu? Setelah hati kita itu menjadi gelap, akhirnya menghalangi rahmatnya Allah hadir dalam kehidupan kita. Rahmatnya Allah berupa ampunan, rahmatnya Allah berupa rezeki. Jadi itu Masya Allah, kita sering menzolimi diri kita sendiri dengan menikmati dosa-dosa. Kita sering menzolimi diri kita sendiri dengan kita tidak kembali kepada Allah, tapi malah kita kembali kepada makhluk. Kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk. Padahal kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berharap kepada manusia adalah kecewa yang disengaja. Jadi kita sudah tahu manusia itu tempatnya salah dan hilang. Manusia itu penuh kekurangan. Manusia itu lemah. Bahkan untuk urusan menjaga hati saja manusia itu gak mampu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memampukan. Sudah tahu kalau manusia ini memang seperti ini, tapi masih saja kita berharap kepada sesama manusia. Akhirnya yang terjadi adalah lelah dan kecewa. Jadi Bun, sebenarnya hakikatnya kebahagiaan itu adalah feedback dari benarnya tujuan hidup kita menujunya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benar tujuan hati kita, tujuan hidup kita menujunya ke Allah, bukan kepada manusia, insya Allah kebahagiaan itu akan datang sendiri. Kebahagiaan itu akan hadir dalam hati kita. Jadi Bun, analoginya seperti ini. Kalbu kita itu adalah gelas ini. Gelas ini kita isi penuh dengan dua hal. Ya Bun ya. Yang pertama kita isi penuh dengan air yang isinya adalah dosa. Kemudian sudah penuh. Bagaimana kita berharap air kebahagiaan itu bisa masuk ke dalam gelasnya kita, dalam gelasnya kalbunya kita. Karena tidak mungkin dosa dan kebahagiaan itu ada di satu wadah. Karena harus ada salah satu yang dikeluarkan. Harus dosanya dulu kita keluarkan, dosanya dulu kita taubati, supaya apa? Supaya air kebahagiaan itu bisa masuk ke dalam gelas
kolbunya kita. Jadi tidak mungkin bersanding antara kebahagiaan dengan dosa. Yang harus kita keluarkan adalah dosanya dulu supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi yang harus kita perbaiki, yang harus kita luruskan kembali adalah niatnya kita, tujuan hidup kita, sandarannya hidup kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun kebahagiaan dalam hidup itu akan hadir dengan sendirinya, mengisi relung-relung jiwa kita, insya Allah. Baik. Kemudian Bunda, dalam Quran surat An-Nisa ayat 18. Boleh kita buka mushaf kita atau kita baca yang ada di layar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysa at-tawbatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu ana wal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Yang artinya tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran surat An-Nisa ayat 18. Masya Allah. Ini berhubungan ya Bunda dengan ayat yang kita baca di awal tadi pun, dengan Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Kata Allah, dan bersegeralah, jangan ditunda-tunda, jangan nanti-nanti, jangan entar-entar menunggu tua. Karena syaratnya meninggal, syaratnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak harus tua. Syaratnya meninggal itu tidak harus sakit. Siapa saja bisa. Siapa saja itu akan masuk ke dalam fase itu. Yang kita tidak tahu itu kapan. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang tadi pagi mungkin masih sehat-sehat saja, yang kemarin pagi kita masih ketemu, masih ngobrol gitu ya, masih curhatin misalkan. Tapi Masya Allah sore kita sudah dengar kabar beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, sebegitu dekat sebenarnya maut Bun. Dan kalau kita ketahui Bun, yang paling sering nengokin kita, yang paling sering jelukin kita setiap hari itu adalah malaikat maut. Malaikat maut itu setiap hari nengokin kita 80 kali. Dilihat si fulan pagi ini masih ngapain ya? Oh alhamdulillah masih taklim. Alhamdulillah si fulan dalam keadaan yang mulia. Yang nama kita ketika kita berada di majelis ilmu ini, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para malaikat. Nama kita pun disebut oleh Allah di depannya malaikat, di depan malaikatnya Allah yang senantiasa taat, yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi betapa mulianya orang-orang yang berada di majelis-majelis ilmu, diberikan kemuliaan. Setiap langkahnya dihadiahi maghfirah, ampunan,
Semakin jauh langkah kita ke majelis ilmu, semakin berat rintangannya kita ke majelis ilmu. Insya Allah pahalanya semakin besar. Maka Bun, selama kita masih Allah anugerahkan kekuatan, kesehatan, kaki kita masih sanggup melangkah, dimanapun ada majelis ilmu kejar. Dimanapun ada majelis ilmu kejar, selama kita masih mampu, selama tubuh kita masih kuat. Di Jakarta kejar Pun, ada kereta gampang. Kita tinggal naik, nanti turun di stasiun Tanah Abang, mau kemana? Mau ke Tanah Kusir, mau ke Sunda Kelapa, mau ke Kebayoran, bisa. Allah akan memudahkan jalan seseorang menuju surga selama seseorang itu memudahkan jalan yang menuju kebaikan, insyaallah. Kembali lagi Quran surat An-Nisa ayat 18. Jadi dalam ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa Allah itu tidak menerima taubatnya orang yang sudah masuk ajalnya. Kata Allah, kemana aja kemarin-kemarin ketika aku memberimu waktu, ketika aku memberimu nikmat sehat, kenapa baru sekarang setelah sakaratul maut, seperti Fir'aun yang setelah dia mau sakaratul maut baru mau tobat sama Allah. Tapi Masya Allah, tobatnya sudah tidak diterima. Sama malaikat sudah dimasukkan pasir ke dalam mulutnya sehingga tidak bisa mengucapkan taubat. Itulah seburuk-buruknya balasan. Jadi Allah membiarkan seseorang manusia yang zalim itu meninggal dunia dengan su'ul khatimah. Tidak diizinkan lisannya ini berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tentunya Bun, husnul khotimah ini adalah perjuangan yang panjang. Tidak mungkin seseorang yang kesehariannya itu berbuat zalim, kesehariannya itu melakukan dosa-dosa tanpa bertaubat, kemudian tiba-tiba setelah tiba ajalnya lisannya bisa berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tidak mungkin. Husnul khotimah ini adalah feedback dari apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia, ketika kita masih sehat, ketika kita melakukan amal-amal soleh. Jadi husnul khotimah adalah feedback dari amal-amal solehnya kita. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong anugerahkanlah kepada kami lisan yang senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Tolong anugerahkanlah kepada kami qalbu yang senantiasa ingin bertaubat kepadamu ya Allah. Sehingga kita layak kelak untuk mendapatkan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini sering ya Bunya kita baca zikir ini. Zikir ini pertama kali dibaca oleh siapa Bu? Betul sekali, Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau ini Allah berikan peringatan, Allah ingatkan atas kelalaiannya beliau, yaitu kelalaian beliau meninggalkan kaumnya karena sudah didakwai sekian lama, tapi kaumnya tetap membangkang. Akhirnya manusiawi, kadang-kadang kita itu merasa lelah.
Manusiawi kadang-kadang kita itu merasa kadang putus asa. Tapi kata Allah, janganlah berputus asa dari rahmat-Mu, kata Allah. Kembali lagi Bun, benarkan tujuannya kita. Tujuan kita berdakwah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran Allah wajibkan itu untuk syaratnya kita bisa mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Kita dakwah yakin ibadah karena Allah. Perkara orang mau mendengarkan kita atau tidak, mengikuti ajakan kita atau tidak, itu tidak masalah. Itu kembali lagi adalah hak prerogatifnya Allah untuk memilih hati siapa saja yang Allah anugerahi hidayah dan taufik. Jadi itu pun juga yang Allah ingatkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf lelah, putus asa sehingga beliau hijrah meninggalkan kaumnya. Sudah lelah, sudahlah, saya tidak didengar, mendingan saya pergi saja, kata Nabi Yunus. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Singkat cerita, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan yang gelap gulita, yang tidak ada satupun penerang, tidak ada satupun penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Nabi Yunus tersadarkan bahwa ya Allah, hamba sudah lalai, hamba sudah hilang, hamba menginginkan balasan dari manusia, pengen diikuti sama manusia, bukan pengen ridhomu sepenuhnya ya Rabb. Tolong ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba. Beliau beristighfar, astagfirullahaladzim, ampuni niat dalam hati hamba ya Allah, ampuni noktah yang ada di dalam hati hamba, yaitu noktah rasa kecewa, noktah rasa putus asa yang membuat gelap mata akhirnya pergi meninggalkan dakwah. Sudah benar jalan kita ada di jalan dakwah, tapi karena kita menuruti ego kita, menuruti rasa lelahnya kita, akhirnya kita berhenti. Kita berbelok meninggalkan jalan dakwah. Itu yang sangat disesali oleh Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya beliau berzikir sepanjang hari, siang malam beliau berzikir. Kita zikir bersama ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah masuk ke dalam qalbu, sudah masuk ke dalam hati. Kita ulangi lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai terasa dalam dadaku, sampai ada getaran dalam dada kita. Ciri-ciri orang yang taubatnya diterima ketika disebutkan asma Allah, ketika disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya, bergetar qalbunya, bergetar jiwanya. Selama ini kita sering berdoa kepada Allah, kita sering beribadah kepada Allah, kita sering melaksanakan sholatnya kita, tapi Bun, pertanyaannya, berapa kalikah kita hadirkan qalbu kita dalam setiap ibadah kita? Berapa kalikah kita hadirkan ruh kita dalam sujudnya kita? Bisa jadi Bun, selama mungkin 35 tahun hidupnya kita, Masya Allah, mungkin di sini ada yang 20-an tahun hidup kita,
50 tahun hidup kita mungkin Bun, 50 tahun sujudnya kita Bun. Tapi apakah sudah pernah kita hadirkan ruh kita dalam setiap sujudnya kita? Jika belum Bun, belum terlambat, saat ini kita kembali lagi kepada Allah. Biarkan air mata taubat kita itu mengalir. Biarkan air mata taubat ini jadi saksi, jadi hujah kita nanti di yaumul hisab bahwa ya Allah, hari ini hamba bertaubat kepadamu ya Allah, karena selama 40 tahun hidup hamba belum pernah menghadirkan hamba dalam setiap sujud. Karena dalam 30 tahun hidup hamba belum menghadirkan kalbu hamba dalam setiap doa. Biarkan air mata itu mengalir. Air mata yang sangat dicintai Allah. Air mata taubat. Air mata kesungguhannya kita untuk kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hujankan azam yang kuat di dalam dadanya kita. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih atas nikmat usia ya Rob, sampai detik ini Engkau masih mengizinkan hamba untuk menginjakkan kaki hamba di dunia. Terima kasih untuk waktu ini yang betapa tidak buruk. Pada saat ini, hari ini, ketika kita masih ada di majelis ilmu, ketika kita mendapatkan hujannya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur, saudara-saudara kita sedang berintih, saudara-saudara kita sedang menangis, menyesal. Kata Allah, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Manusia yang melalaikan usianya, manusia yang menikmati dosa-dosanya, manusia yang tidak menghadirkan ruhnya, tidak menghadirkan hatinya ketika bersujud kepada Allah. Kita selalu bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ternyata pun kita ingkar. Ternyata kita ingkar, kita bilang sama Allah, ya Allah, sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semuanya untukmu ya Allah. Tetapi pada saat kita tidak mendapatkan apresiasi dari manusia, ketika kita tidak mendapatkan pujian dari manusia, kita masih ada rasa kecewa, kita masih ada rasa lelah. Ternyata Bun, selama ini kita lebih sering menuhankan manusia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada momen hari ini Bun, kita kembali lagi yuk. Kita dialog hanya dengan Allah. Hanya Allah saja tujuan kita. Kita melakukan amal soleh di keluarga, kita menjalankan peran kita sebagai seorang istri yang solehah karena Allah. Kita mendidik anak-anak kita karena Allah. Kita mengajak orang kepada kebaikan, kita berdakwah karena Allah. Kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama karena Allah. Sesuatu yang kita mulai karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Ketika kita beribadah, ketika kita melakukan apapun, ketika kita dipuji atau kita dicaci, itu kita tetap berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bun, definisi ikhlas itu adalah dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Sudah, jalan saja kita selama Allah adalah tujuan kita. Jika benar jalan kita menuju ke Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusan kita. Jadi Bun, terus bergerak, terus berjuang,
lakukan yang terbaik untuk Allah, maka Allah akan mengaturkan untukmu jalan takdir terbaikmu. Kemudian Bunda, dalam Quran surat Yusuf, ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirin. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Kita itu gak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita putus asa dari rahmat Allah, nanti kita diingetin dengan apa? Macam-macam caranya Allah, dengan ujian, dengan sentilan-sentilan yang lain, supaya apa? Kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti Nabi Yunus yang tadi Allah ingatkan, ketika putus dari rahmatnya Allah, merasa putus asa. Akhirnya Nabi Yusuf kembali lagi kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus berzikir seperti itu, terus bertaubat. Akhirnya Allah terima taubatnya beliau. Allah perkenankan Nabi Allah Yusuf untuk keluar dari perut ikan. Setelah keluar apa pun, kembali lagi ke kaumnya dan berdakwah. Insyaallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Rahman, Maha Rahim. Pengen kita itu senantiasa dekat sama Allah. Kalau kita lagi agak jauh dikit nih Bun, pasti deh nanti Allah kasih ujian. Biar apa? Biar kita dekat lagi sama Allah. Biar kita itu ditop sama Allah, doa sama Allah, menangis di sujudnya kita. Jadi Bun, definisi nikmat atau ujian itu tergantung pada apa? Disebut nikmat jika sesuatu itu terjadi dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi definisi nikmat itu segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi nikmatnya itu berupa ujian. Setelah ujian ini Allah berikan, misalkan kita yang sakit, setelah sakit kita jadi sering ditop sama Allah. Ketika susah kita jadi sering nangis ketika sujud. Kira-kira ini nikmat atau ujian, Bu? Nikmat. Jadi Bu, sebenarnya itu gak ada takdir yang buruk, semuanya itu baik. Semua pengaturan Allah itu baik dalam kehidupan kita. Gak ada sesuatu yang buruk. Yang ada hanyalah kita yang belum sampai untuk memaknai segala sesuatu itu dengan pemaknaan yang indah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, sayang sekali sama kita. Dan definisi ujian, 10 menit lagi ya Bu, 45. Definisi ujian itu adalah segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, ketika materi yang Allah titipkan dalam kehidupan kita menjadikan kita jauh dari Allah, itulah ujian sebenarnya. Namanya istighfar. Jadi seolah-olah kita itu dikasih nikmat, seolah-olah kita itu dikasih harta yang banyak, tetapi justru itu membuat kita semakin masuk, semakin dalam ke dalam jurang kelalaian. Jadi jarang sujudnya sama Allah kalau lagi senang, jarang nikmatnya sama Allah kalau lagi kaya. Jadi definisi ujian dan definisi nikmat itu adalah tergantung
bagaimana sesuatu itu bisa membuat kita dekat sama Allah atau justru sesuatu itu menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Bunda, kita mohon izin skip ya Bu beberapa slide karena tinggal 10 menit lagi. Baik. Jadi Bu, di dalam kehidupan kita, kenapa kita harus senantiasa dekat sama Allah? Kenapa kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Supaya kita itu selamat di dunia wal akhirat. Jadi ada 3 keselamatan yang harus senantiasa kita jaga. Yang pertama adalah salamatul jasad. Selamat jasadnya kita. Kemudian poin yang kedua adalah salamatul ruh. Selamat ruhnya kita. Dan yang ketiga adalah salamatul din. Selamat agama kita. Bagaimana Bun agar bisa selamat jasadnya kita? Kita kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis. Semuanya ada di dalam Al-Quran, semuanya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Kenapa sesuatu itu disunahkan? Karena tentunya sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan di dunia wal akhirat kita. Jadi dalam salamatul jasad, dalam sunnahnya Rasulullah SAW, kita itu diperintahkan untuk fitil lalu to'am. Artinya apa tuh? Sedikit makan, jangan berlebih-lebihan. Kita terkadang diperintahkan untuk puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Untuk apa Bu? Untuk detoksifikasi tubuh kita, supaya tubuh kita itu nggak kebanyakan racun, supaya tubuh kita itu stabil, berat badannya juga nggak gede-gede amat, ya benar. Jadi nggak berat kalau mau melakukan ibadah, nggak berat kerjanya jantung kita, nggak ngos-ngosan. Masya Allah, sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW itu luar biasa. Al-Quran dan hadis itu sudah sangat sempurna. Allah ciptakan pengaturannya untuk kehidupannya kita. Jadi salah satunya yang simpel aja, kata Allah, pikirlah Quran, jangan makan terlalu banyak, sedikitkan makan. Kalau kita makan dibagi 3, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara. Kalau terlalu banyak maka kita nggak akan salamatul jasad. Banyak penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam tubuhnya kita. Kemudian buat yang kedua, ini ada beberapa doa-doa ya. Di sini ada doa mohon keselamatan dunia yang kita tadi sudah baca di awal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Sering ya punya kita baca kalau habis sholat, habis taklim. Insyaallah kita sering baca doa ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Gitu ya Bu ya. Artinya ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan dalam agama, salamatul fiddin tadi ya Bu ya, dan kesejahteraan pada tubuh, salamatul jasad, dan penambahan ilmu. Kita mohon ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan ziaratul khair, yang memberikan manfaat untuk sesama kita, untuk umat muslim, untuk umat manusia, bukan ilmu yang menjadikan kita sombong berjalan dengan angkuh di atas muka bumi ini. Dan kita mohon keberkahan rezeki dan serta taubat sebelum mati, dan rahmat di waktu mati, dan ampunan sesudah mati. Masya Allah, lengkap sekali permohonan kita pun. Kemudian mohon ada doa mohon keselamatan
dunia dan akhirat, mohon keselamatan akhirat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa, selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan.